Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Sebelumnya Bapak akan melakukan presensi pada kalian. Afri Lia Maulidina. Hadir, Pak. Dia Nur Amalia Dewi. Hadir, Pak. Pak Iza untuk memimpin berdoa. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk keberkahan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Iza. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan dulu satu lagu, yaitu lagu Padamu Negeri seperti itu. Kepada materi yang untuk pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan dia. Inflasi merupakan suatu keadaan yang naik harga barang maupun jasa secara umum dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan daya beli uang terhadap barang seolah-olah menjadi turun. Ya, tepat sekali. Dia, terima kasih untuk jawabannya. Pagi hari ini materinya ini berkaitan dengan kebijakan moneter, ya. Ada yang sudah membaca? Saya, Pak. Oh iya, Marta, silahkan Marta. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi. Oke, terima kasih Marta. Ada nggak keterkaitan antara inflasi dengan kebijakan moneter? Saya, Pak. Ya, silahkan. Naila. Berdasarkan teori kuantitas, inflasi disebabkan karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Untuk itu, pemerintah perlu mengendalikan peredaran uang yang disebut dengan kebijakan moneter. Ya, tepat sekali Naila. Insya Allah dengan adanya vaksin ini untuk semester depan, semester genap, nanti kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi tetap semangat anak-anak, semoga ikhtiar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, oke. Sedangkan tujuan pada kegiatan pembelajaran ini yaitu nanti melalui kalian akan Pak Mohtar sajikan sebuah video. Kalian nanti bisa mendeskripsikan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, kalian bisa menelaah tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, kalian bisa menguraikan jenis kebijakan moneter. Yang keempat, kalian bisa menyimpulkan instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter dalam rangka mengatasi masalah makro pasca pandemi. Kira-kira nanti seperti itu ya. Simak video di berikut ini ya. Silakan kalian disimak. Pemirsa, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan pada perdagangan awal pekan ini.
Seiring dengan berlanjutnya penguatan dolar Amerika Serikat di pasar global, kurs Tegar Rupiah yang dirilis Bank Indonesia hari ini berada di level 14.418 per dolar Amerika Serikat atau 47 poin dari posisi akhir pekan lalu di level 14.371 per dolar. Pelemahan rupiah hari ini masih dipicu menguatnya dolar di pasar global akibat kenaikan imbal hasil obligasi di Amerika Serikat. Meski masih tertekan penguatan dolar, nilai tukar rupiah hari ini mendapat sentimen positif dari rilis data kinerja perdagangan Februari yang menunjukkan hasil positif baik dari sisi ekspor maupun impor. Dan untuk memantau bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terkini, kita akan bergabung langsung dengan rekan kami, Cornelia Ami dari salah satu tempat penukaran falas. Cornelia Ami, apa informasi terbaru? Selamat sore, Sira Safira dan juga pemirsa. Betul sekali seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa rupiah kita melemah sedikit jika dibandingkan dengan akhir pekan lalu. Karena kalau kita ingat mungkin pada penutupan perdagangan hari Jumat lalu, kurs rupiah kita berada di angka 14.380-an per dolar Amerika Serikat. Dan tadi pagi ketika dibuka perdagangan ini berada di angka 14.400-an per dolar Amerika Serikat. Jadi bisa dilihat ada pelemahan sedikit beberapa puluh poin rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, berdasarkan pendapat para ahli juga menyebutkan bahwa sebetulnya pelemahan rupiah kita pada awal pekan ini juga disebabkan karena adanya sentimen dari luar, karena di akhir pekan lalu kita ingat ada Amerika Serikat ini sudah menggelontorkan stimulus sebesar 1,9 triliun dolar Amerika Serikat sehingga jumlah uang beredar mereka bertambah banyak. Yang mau tidak mau pada akhir pekan lalu Amerika Serikat nilai tukarnya harus jauh lebih lemah dibandingkan dengan semua mata uang termasuk rupiah. Jadi hal ini yang menyebabkan kenapa akhir pekan lalu kita agak sedikit menguat jika dibandingkan dengan awal pekan ini. Nah, untuk mengetahui kondisi realnya di Money Changer, saya akan tanyakan langsung. Sudah bersama dengan saya nih ada Mbak Sofia dari Dolarindo sebagai teller di sini. Selamat sore Mbak Sofia. Sore, Mbak. Mbak Sofi, ini Tadi sudah mengamati dengan seksama video tadi ya anak-anak. Untuk berikutnya dari video yang telah kalian amati, kira-kira apa yang muncul masalah di pikiran kalian? Saya Pak, Ya, silahkan Neti. mengapa nilai rupiah bisa turun? Oke, ya baik. Yang pertama saya Pak Mokhtar simpan dulu. Yang kedua siapa yang? Ya Pak, Ya, silahkan Husnul. Kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan nilai rupiah? Untuk hari ini, untuk pembagian kelompoknya ini yang pertama ini kelompok 1 Ika Putri, Afri, Dia dan Erwin. Kelompok 2 Marta, Faiz, Lulu, Naila. Kelompok 3 Febriani, Naila, Nur Husnul sama Neti. Kemudian yang kelompok 4 Faiza, Reza, Selvi dan itu kan untuk penilaian masing-masing pengetahuan yang pribadi ya. Tapi kalau ini untuk kerja kelompok. Oke, silahkan kelompok 1 bisa dipresentasikan. Ya, masalah pada tayangan video yaitu nilai rupiah yang mengalami penurunan terhadap mata uang asing. Penyebab menurunnya rupiah yaitu 1.
menurunnya komoditas ekspor ke luar negeri. 2. Minat masyarakat Indonesia terhadap barang impor yang semakin tinggi. Itu, Pak. Oke, terima kasih kelompok. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan komentar? Saya, Pak. Ya, kelompok siapa ini, Windiawati? Dari kelompok 4, Pak. Kelompok 4, silakan Windiawati untuk menyampaikan tanggapannya. Menurut kelompok kami, penyebab penurunnya rupiah yaitu 1. Keluarnya sebagian besar investor asing yang berinvestasi di Indonesia. 2. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan utang yang harus menyesuaikan dengan dolar. 3. Menguatnya ekonomi Amerika Serikat menyebabkan tingkat suku bunga naik. Sudah, Pak. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1 atas masukan dari kelompok 4? Ya, bisa diterima, Pak. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk Pak Mokhtar berikan apresiasi pada kalian, mari kita berikan applause untuk kita bersama ya, untuk pembelajarannya. Silakan kasih applause ya. Ya. Terima kasih. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan siapa yang menjadi partisipan untuk memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Dari pembelajaran pada hari ini dapat saya simpulkan, pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Adapun tujuan dari kebijakan moneter diantaranya yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, kedua, menjaga kestabilan harga, ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, dan keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter diantaranya pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, kedua, kebijakan diskonto, ketiga, kebijakan cadangan kas di bank, keempat, kebijakan kredit selektif, dan yang kelima, kebijakan dorongan moral. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mata. Luar biasa sekali. Penutup, ya. Ini ada enggak yang bisa menyampaikan pengalaman terbaik pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, silahkan. Pengalaman saya dalam pembelajaran hari ini yang pertama yaitu saya menjadi paham mengenai apa itu kebijakan moneter. Yang kedua, saya menjadi tahu tujuan yang akan dicapai dari kebijakan moneter. Yang ketiga, saya bisa membedakan jenis kebijakan moneter. Anak-anak untuk evaluasi, silahkan kalian kerjakan, ya, silahkan kalian kerjakan soal, ya, pada Google Form, ya. Di sini sudah terlihat ada yang nilainya, ada yang belum mengerjakan, nilainya yang sudah maksimal tolong dipertahankan, kemudian yang belum maksimal silahkan nanti bisa digiatkan lagi untuk belajarnya, ditingkatkan untuk belajarnya. Oke, terima kasih. Hari ini adalah pertemuan terakhir ya anak-anak, yaitu pertemuan di semester Gasal, mulai hari Selasa tanggal 23 itu kita sudah menghadapi namanya penilaian akhir semester atau PAS. Seperti
kepala kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Sebagai penutup, Bapak ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.